Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Perbankan Syariah kelas E semester 3 akan membahas materi matematika ekonomi yang diampu oleh Ibu Mahfudotin. Berikut anggota kelompok 11 diantaranya Arifatul Zubaidah, Nuril Hidayatus Solihah, Puspita Dewi Kuroti Ayun, Rina Sulis Setiawati. Pada video ini, kami akan menjelaskan materi matematika ekonomi tentang laba maksimum yang meliputi 1. Pengertian laba maksimum 2. Cara memaksimalkan harga 3. Syarat memaksimumkan laba 4. Contoh laba maksimum. Baik, langsung saja simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatul Zubaidah dari kelompok 11. Saya akan membahas mengenai pengertian laba maksimum. Laba adalah kenaikan modal atau aktiva bersih yang berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang dari suatu badan usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempunyai badan usaha selama satu periode, kecuali yang timbul dari pendapatan revenue atau investasi pemilik. Pengertian laba secara umum adalah selisih dari pendapatan di atas biaya-biaya dalam jangka waktu tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan dividen, pedoman investasi, serta pengambilan keputusan dan unsur prediksi. Keuntungan atau laba merupakan tujuan utama suatu pengusaha dalam menjalankan usahanya. Proses produksi dilakukan semaksimal mungkin dengan tujuan untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan atau seorang produsen adalah laba yang maksimum. Laba adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya total, atau secara matematika dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut, di mana P sama dengan laba, TR sama dengan penerimaan total, dan TC sama dengan biaya total. Tingkat produksi yang memberikan keuntungan maksimum atau menimbulkan kerugian maksimum dapat disidik dengan pendekatan diferensial, karena baik penerimaan total maupun biaya sama-sama merupakan fungsi dari jumlah keluaran yang dihasilkan atau yang terjual. Maka dari sini dapat dibentuk suatu fungsi baru, yaitu fungsi keuntungan. Salah satu yang dipelajari agar laba menjadi maksimum adalah perusahaan harus menyamatkan biaya marginal dan pendapatan marginal. Untuk memaksimalkan laba yang diperoleh suatu perusahaan bisa dicapai melalui berbagai macam cara. Di antaranya adalah melalui efisiensi di semua bidang seperti produksi, sumber daya manusia, maupun keuangan. Saya Nuril Hidayatus Solihah akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai cara memaksimalkan harga. Cara memaksimalkan harga ada dua cara. Yang pertama, pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas yaitu membandingkan pendapatan total dan biaya total. Pendapatan total adalah sama dengan jumlah unit output dikalikan harga output per unit. Cara yang kedua yaitu pendekatan rata-rata. Pada pendekatan rata-rata, perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi dengan harga jual output. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Materi selanjutnya yaitu adalah syarat memaksimumkan laba.
Pertama, yang diperlukan untuk suatu maksimum yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap T, kemudian disamakan dengan 0. Yang kedua, yang mencukupkan, yaitu derivatif kedua dari fungsi laba terhadap T harus lebih kecil 0. Syarat memaksimumkan laba rumusnya seperti gambar di samping. Jadi, syarat pertama untuk suatu output key yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Tetapi syarat yang pertama ini belum menjamin adanya suatu maksimum, bisa juga suatu minimum. Oleh karena itu, kita harus memeriksa lebih lanjut lagi. Syarat maksimum laba yang kedua rumusnya seperti gambar tersebut. Jadi, syarat yang kedua ini adalah cukup untuk membuat suatu output key yang memaksimumkan laba. Secara ekonomi ini berarti bahwa bila tingkat perubahan MR lebih kecil dari tingkat perubahan MC pada output T di mana MR sama dengan MC, maka tingkat output Q tersebut akan memaksimumkan laba. Kedua syarat tersebut ditunjukkan dalam gambar 15.17 dalam diagram A. Kurva TR dan TC berpotongan 2 kali pada tingkat output Q2 dan Q4 pada interval Q2, Q4. TR melebihi TC sehingga P adalah positif. Tetapi pada interval 0, Q2 dan Q4, Q5, di mana Q5 merupakan batas atas dari kapasitas produksi perubahan, P adalah negatif. Hal ini ditunjukkan dalam diagram B, di mana kurva laba yang diperoleh dengan meletakkan jarak vertikal antara kurva TR dan TC untuk setiap tingkat output dan terletak di atas sumbu horizontal hanya pada interval Q2 dan Q4. Jika kita tentukan dP per dG sama dengan 0, maka akan diperoleh dua titik puncak pada kurva laba, yaitu titik K pada output Q3 dan titik M pada output Q1, di mana kedua titik ini mempunyai kemiringan atau slope 0 pada kurva laba. Selanjutnya kita akan meneliti kedua titik ini di mana yang memenuhi untuk memaksimum. Seperti yang terlihat dalam gambar 15.17a. Tingkat output Q3 memenuhi karena kurva TR dan TC mempunyai kemiringan yang sama pada Q3 atau garis singgung yang digambarkan pada kedua kurva tersebut, yaitu H dan J sejajar satu sama lainnya. Demikian juga output Q1, karena kemiringan TR dan TC sama berarti MR dan MC sama, maka output dan Q3 dan Q1 jelas merupakan keadaan di mana kurva MR dan MC berpotongan. Kemudian untuk syarat yang kedua, marilah kita lihat pada gambar 15.17 pada bagian B. Pada titik K, derivatif kedua dari fungsi P akan mempunyai nilai negatif P, yaitu Q3. Jadi, Q1 akan memberikan suatu minimum relatif untuk P. Dengan demikian, syarat kedua yang cukup untuk memaksimumkan laba dapat dinyatakan sebagai DMR, DMC, yaitu bila kemiringan dari kurva MR lebih kecil dari kemiringan kurva MC. Selanjutnya, yaitu pada gambar 15.17 bagian C. Tampak bahwa output Q3 memenuhi syarat ini, sebab kemiringan dari MR adalah negatif di titik N, sedangkan kemiringan kurva MC adalah positif pada titik L.
Tetapi output Q1 tidak memenuhi syarat ini karena MR dan MC mempunyai kemiringan negatif dan MR mempunyai angka yang lebih kecil daripada MC di titik N, yang berarti bahwa DMR lebih besar dari MC. Dengan demikian, output Q1 tidak memenuhi syarat kedua yang diperlukan untuk suatu maksimum relatif, melainkan hanya memenuhi syarat yang kedua untuk minimum relatif. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sulistiawati. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai laba maksimum. Contoh yang pertama, jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 557 min 0,2 Hi dan TC sama dengan 0,05 Hi kubik min 0,2 Hi kuadrat plus 17 Hi plus 7000. Maka, berapakah jumlah output yang dijual agar memperoleh laba maksimum? Kemudian, berapakah laba maksimum tersebut? Kemudian, berapa harga unit per produk? Kemudian, berapakah biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan? Dan berapakah penerimaan total yang diperoleh oleh perusahaan? Nah, kemudian cara penyelesaiannya diketahui P sama dengan 557 min 0,2 Hi. Dan TC sama dengan 0,05 Hi kubik min 0,2 Hi kuadrat plus 17 Hi plus 7000. TR sama dengan P dikali Hi menghasilkan 557 Hi min 0,2 Hi kuadrat. Kemudian laba sama dengan penerimaan total dikurang biaya total atau TR min TC. Dimasukkan aja TR sama TC-nya tadi yang sudah diketahui. Kemudian menghasilkan min 0,05 Hi kubik plus 540 Hi min 7000. Kemudian debit per Dhi sama dengan min 0,15 Hi kuadrat plus 540 sama dengan 0. Nah, jadi tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Jika Hi sama dengan 60, maka laba maksimalnya sama dengan 14.600. Jika Hi sama dengan 60, maka P atau fungsi permintaan sama dengan 545. Kemudian biaya total juga dimasukkan ke rumus dengan menghasilkan 18.100 dan penerimaan total atau TR sama dengan 32.700. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya seharga 545 per unit dengan jumlah produk sebanyak 60 unit agar dapat memaksimumkan laba sebesar 14.600 dengan jumlah total penerimaan perusahaan adalah 32.700 dan biaya total yang dikeluarkan senilai 18.100. Kemudian contoh yang kedua hampir sama, yaitu jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 28 min 2 Hi dan biaya totalnya adalah TC sama dengan Hi kuadrat plus 4 Hi plus 32. Maka berapakah jumlah output yang harus diproduksi oleh perusahaan agar memperoleh laba maksimum? Kemudian berapakah harga jual per unit produk? Kemudian berapakah total penerimaan dan total yang dikeluarkan oleh perusahaan? Kemudian berapakah laba maksimum tersebut? Untuk penyelesaiannya, P sama dengan 28 min 2 Hi dan TC sama dengan Hi kuadrat plus 4 Hi plus 32. Kemudian penerimaan total atau TR sama dengan P dikali Hi menghasilkan 28 Hi min 2 Hi kuadrat. Kemudian MR sama dengan 28 min 4 Hi. Dan MC sama dengan 2 Hi plus 4. Nah, jika MR sama dengan MC, maka 28 min 4 Hi sama dengan 2 Hi plus 4. Nah, jadi tinggal didistribusikan saja, dipindah ruas. Kemudian Hi menghasilkan 4. Nah, kemudian tinggal dimasukkan aja ke dalam rumus. P sama dengan 28 min 2 Hi sama dengan 28 min 2 kali 4 sama dengan 20. Kemudian penerimaan total juga dimasukkan ke dalam rumus. Jadi TR sama dengan P dikali Hi sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80. Kemudian biaya total juga dimasukkan ke dalam rumus dengan menghasilkan 64.
Nah, kemudian laba maksimalnya penerimaan total dikurangi biaya total atau TF dikurangi TC sama dengan 80 dikurangi 64 sama dengan 16. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus menjual produknya seharga Rp20 per unit dengan jumlah produk sebanyak 4 unit agar dapat memaksimumkan laba sebesar Rp16 dengan penerimaan total perusahaan senilai Rp80 dan biaya total yang dikeluarkan oleh perusahaan senilai Rp64. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai contoh soal laba maksimum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.